Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah. Mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Dengan pola yang kedua dilakukan ladhidhu bel ذو ظن ظن من المظلم ضيظا ظنيظا alla illi ulu. Ini jadi kembali ke sini ya, nggak apa-apa. Karena ini perlu diingatkan, jangan sampai menyebut huruf lam terlihat lidahnya. Nani nuban nunan naninan naminal munnimaninan nanina rari ruber روررنررن من المرن مذيررنرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Adzim. Sahabat Quran untuk Allah, bahagia bagi kita semua karena Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan rahmatnya buat kita semua. Nikmatnya terutama saat ini kita dipertemukan dalam majelis Al-Quran yang tentu lagi-lagi momen yang sangat spesial buat kita semua karena kita berada dalam majelis yang insya Allah penuh dengan kemuliaan karena kita mempelajari kalimat-kalimat yang sangat mulia yang tak ternilai harganya dan tidak bisa dibandingkan dengan perkataan makhluknya. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus juga meluruskan niat kita untuk berusaha keras ya melakukan hal yang terbaik ya, sehingga setiap apa yang menjadi perjuangan kita, pengorbanan kita menjadi catatan amal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Apa kabar semua sahabat-sahabat di malam hari ini? Harapannya mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semuanya dalam kondisi aman, nyaman dan tentu kita tidak menafikan ketika takdir Allah untuk kita diuji dengan sakit, ya kita mendoakan mudah-mudahan segera sembuh dan diuji dengan permasalahan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan sekaligus juga setiap yang dirasa itu menjadi penggugur dosa buat kita, baik itu sakit karena fisik maupun sakit ada sedih dengan kondisi-kondisi kita yang kita alami. Tidak lupa tentunya harapan kita semua mudah-mudahan kita ini tetap istiqomah karena di dalam urusan interaksi dengan Quran ini bukan permasalahan keterampilan atau kemampuan di dalam membaca, tapi ini urusan keimanan. Semoga istiqomah sampai kematian menjemput kita.
Baik, sahabat Quran, minta Allah untuk keberkahan. Mari kita mulai kajian kita dengan tilawah surat uh, melanjutkan bacaan kita ya sebelumnya, yaitu ada di surat Al-Qalam ayat yang ke-43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Sadaqallahul Adzim. Baik, sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian bacaan ujung ayat surat Al-Qalam dan awal surat Al-Hajj. Mudah-mudahan surat Al-Haqqah. Mudah-mudahan menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap kita membaca dan mendengarkannya dan mendatangkan rahmatnya. Baik, sahabat Quran rahmat Allah, kita langsung melanjutkan pembahasan kita tentang makharijul huruf, tempat keluar huruf. Sudah kita bahas berkaitan dengan tempat keluar huruf yang keluar dari rongga mulut, yang kedua yang keluar dari tenggorokan, dan yang ketiga keluar dari lidah, dan yang dari lidah sudah mengarah ke pangkal dan
tengah lidah. Qaf, kaf, dan jim, sya, dan ya atau ya syaja. Ya, sudah kita bahas ya. Oke, baik kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu yang keluar dari sisi lidah atau pinggir lidah. Kalau ini lidah, gitu ya. Nah, ini di pinggirnya, ya, di pinggirnya. Ada yang pinggir sepanjang pinggir ini, ada juga yang pinggir bagian depan, ya, dekat dengan ujung, gitu ya. Dan kita lanjutkan nanti dengan bagian ujung, bagian atas dan bawah, ya. Pelan-pelan kita bahas ya. Huruf lo, kemudian huruf lam, kemudian huruf nun dan ro, ya. Nun dan ro. Kita bahas 4 huruf insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu bagi kita semua, ya, dan direzekikan pemahaman. Baik, kita mulai dari sisi lidah. Jadi kalau kita perhatikan sisi lidah yang dipakai ini bisa dilihat di gambar. Jadi sisi lidah yang dimaksudnya adalah bagian dalam nih, ya. Nah, ini keluarnya huruf lo. Di sini sudah ada di ini. Nah, yang warna biru nih. Nah, ini huruf lo. Ya, dua sisi lidahnya. Ada juga yang menyatakan bahwa bisa menggunakan salah satu. Dan kalau ditanya ke saya, gunakan dua-duanya. Justru saya pakainya satu, bagian kiri, gitu ya. Nah, ini dipersilakan bebas menggunakan dua-duanya atau menggunakan salah satu, biasanya menggunakan sebelah kiri. Ya, ada juga yang kanan juga nggak apa-apa, bebas. Ya, intinya bahwa makhraj dari huruf lo ini adalah di sisi lidah, ya, pinggir lidah. Dan kemanakan lidah ini? Ya, adalah menyentuh gigi geraham bagian atas. Allah, Allah, ya. Lidah jangan ke kanan kiri, tidak usah diginikan. Yang paling fokuskan ini pinggirnya ini, pinggir lidah kita ini mengembang, ya, ke kanan kiri ngembang. Au. Dan dicoba dimatikan. Au. Jadi sandarnya ke gigi geraham, ya, ke gigi geraham atas, ya. Kenapa? Karena bersamaan pula dengan mengangkat, ya, pangkal lidahnya, menutup langit-langitnya. Nanti kita coba menambah pembahasan pada sifat nantinya. Tapi intinya mari kita deteksi dulu tempatnya, yaitu di dua sisi lidah, gitu ya. Dua sisi lidah. Kita ambil contohnya. Lolilu, lolilu. Nah, ini agak repot ya. Bahkan para ulama memberikan nama atau kondisi penyebutan huruf ini adalah as'abul huruf, ya. Huruf yang paling sulit. Karena memang juga satu-satunya bahasa bahasa yang menggunakan pinggir lidah itu bahasa Arab, yaitu hurufnya Allah, gitu ya. Oke, la, li, lu. Matikan untuk mendeteksi tempatnya. Au, il, gitu ya. Ada juga yang menanyakan ujung lidah kemana? Nggak kemana-mana di situ. Jadi konsentrasi aja dulu di sisi lidahnya, gitu ya, di pinggir lidahnya. Jadi bukan memikirkan bagian ujungnya kemana begitu. Karena yang konsentrasi kita adalah di pinggirnya. Au, il, tasdidkan Allah, li, ullu. Oke. Dicoba ya, dilatih. Karena ini bukan huruf yang biasa, tapi ini luar biasa, ya. Luar biasanya bukan saja berkaitan dengan kita yang bukan hidup di Arab, yang menggunakan bahasa Arab, bahkan orang Arab sekalipun juga menyatakan luar biasa, gitu ya. Dilatih ya. Allah, illi, ullu. Panjangkan Allah, li, lu. Dilatih. Ya. Dengan pola yang kedua, dilakukan ladhidu bel Ludan dhanidhna minal mudni madhidan dhanidha. Ya, luar biasa. Kami juga belajar ini butuh waktu, ya, untuk tepat, ya. Walau kadang juga guru kami saat-saat kami mentalakikan juga masih dikoreksi, ya. Nah, ini butuh kesabaran untuk terus, ya, melatih, ya. Sekali lagi,
ظن من المظلم ضيضا ظنيضا. Hati-hati penyebutan huruf dha ini tidak harus monyong bibirnya ya. Lalu apa yang membuat menjadi tebal seperti o? Nah, ini nanti sifatnya ya. Kita tunda dulu ya, butuh sabaran karena ini akan panjang pembahasannya. Kita latih di sini walal walal atau walallah ya. Dhi'afa dhi'afa مغضوب مغضوب فضل الله فضل الله. Nah, lumayan nih ya, kita terus harus latih ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah mudha'afah ya. Dan lembut ya, karena nanti kita bahas itu berkaitan dengan sifat. Itu ternyata sifatnya itu rokhawah, suara mengalir. Nah, berarti suaranya harus lembut ya. Ya. Artinya nanti tekniknya cara menempelkan ujung lidah di sini nih dengan sentuhan. Jangan ditekan ya. Allah, 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 bukan do. Beda kan ya? Do dengan Allah. Allah, do. Nah, itu ya Allah. Lembut. Kita akan tuntaskan nanti pembahasan sifat ya. Tapi utamakan dulu bahwa kita merasakan huruf ini memang keluar dari pinggir lidah yang menyandar ke gigi geraham yang atas. Ya, sip. Itulah huruf yang keluar dari sisi lidah yang bagian dalam ini, yang seperti yang diperlihatkan dalam gambar. Ya. Kemudian yang berikutnya masih pinggir lidah, tapi bagian depannya. Nah ini, ya ini gigi kita. Nah ini ceritanya lidah. Nah bagian sini, ya bagian depan. Dan ini nanti akan dibahas juga bahwa huruf lam ini inhiraf naik ke atas ya pinggir tapi ke atas gitu kan. Jadi ambil di sini. Jadi bagian di sini tapi bagian nah ini pinggir bagian depan ya la. Dan sebenarnya ini hal yang natural gitu ya. Tapi lagi-lagi ulama begitu kritis dalam mengkajinya sehingga mendefinisikan lam ini letaknya di ujung apa namanya pinggir lidah kemudian naik ke permukaan. Allah, Allah. Coba rasakan al. Bahasa kita sebenarnya ya Allah, lalilu, al il ul, Allah illi ullu. Mudah ya? Lalilu. Lalilu bal lulallani lalna minal mulni malilallani la. Mudah ya? Mudah bahasa kita sehari-hari. Lalat, lidah, lusa, gitu ya. Lalai. Mudah ya bahasa kita insya Allah. Mudah. Baik. Saatnya kita kita baca dulu contoh yang di bawah. La labitha litunzira. Matikan litunzir ya. Lu ya lu a. Ini harokatnya kepotong ya. Ini vokal u semuanya. Lu atau lu a lam ya. Alfafa. Hanya saja nanti ada catatannya ketika kita kritis di dalam mempelajari huruf, terutama kaitan dengan masalah tebal tipis. Ya, insya Allah nanti akan dibahas juga, tapi karena ini sudah kepikir untuk perlu disampaikan karena ini berkenaan dengan bacaan surah Al-Fatihah kita. Saat dimatikan seperti sirata kan menyebut lam mati kan al tipis, jangan sampai dipengaruhi oleh huruf to ya. Sirata
Qalla. Bukan tol. Jadi lo ya tidak ya. Tol tidak. Qalla. Siratal ladzi ya. Kan lam kan biasa aja lam. Tebal itu nanti kalau menyebut huruf lafzul jalalah Allah. Tapi kalau keumumannya adalah tipis la lilu alla illi ullu. Gitu ya. Aula laka fa'aula aula laka fa'aula famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Lamnya mudah, insyaallah. Ini bahasa kita sehari-hari, hanya saja dipertegas dan mendeteksi letak hurufnya di mana, dan ternyata itu di pinggir lidah bagian depan tapi di naik permukaan yang disebut dengan inhiraf, ya, tergelincir. Baik, lebih mantap lagi ya, bacaan ini kita terapkan dalam bacaan surat yang tadi dibacakan dan tentu akan dibacakan oleh sahabat yang dipilih oleh MC ya. Dipersilakan MC Ustadz Edi untuk mengajak teman-teman dan menunjuk siapa saja yang akan talaki di bagian pertama. Disilakan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Abu Amr yang telah menjelaskan pemaparan materinya ya pada malam hari ini tentang cara pengucapan huruf Dod dan Lam ya Ustaz ya. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita praktekkan ya dan juga bisa kita amalkan dalam tilawah harian kita. Baik, sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita masuk ke sesi talaki pertama ya. Saya ingatkan kepada sahabat Quran jangan dulu kemana-mana setelah sesi talaki ini karena kita akan lanjut materi lanjutan dari Ustaz. Namun sebelumnya saya informasikan kembali kepada sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini dalam batch 2 sudah terselenggara 45 kelas talaki intensif yang diasuh oleh para asatidah yang berpengalaman di bidang tahsin ya. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada tim Quran Base untuk terus memfasilitasi peserta-peserta baru yang semakin bertambah. Bagi sahabat Quran yang ingin menjadi bagian dari program ini, silahkan bisa berinfak terbaik melalui kolom chat ya yang dikirimkan oleh admin. Insya Allah menjadi sedekah jariah. Kemudian informasi selanjutnya adalah bagi sahabat Quran yang ingin bergabung di kelas intensif talaki dibimbing oleh para guru, silahkan bisa bergabung di kelas talaki tahsin online Quran Base melalui pendaftaran yang dikirimkan oleh admin di kolom chat juga ya. Silahkan. Baik, sahabat Quran, muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke sesi talaki, izinkan saya mengumumkan aturan dalam kelas talaki atau sesi talaki malam hari ini. Bagi peserta yang ingin bertalaki, silahkan mengangkat tangan atau raise hand ya melalui kolom reaksi. Kemudian peserta yang akan bertalaki akan dipilih berdasarkan nama daerah. Ada itu silahkan sahabat Quran untuk mencantumkan nama daerahnya di akun Zoom-nya ya. Kemudian peserta talaki yang dipilih untuk mengaktifkan audio dan video saat bertalaki. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membaca tagline. Ketika saya ucapkan tahsin online Quran Base, maka sahabat Quran menjawab, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Sekali lagi, tahsin online Quran Base, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Baik, peserta pertama, 5 orang pertama ya Ustaz ya. Ya. Yang pertama saya persilahkan kepada sahabat Quran Widaswara dari Bengkulu. Sahabat Widaswara. Tidak ada. Baik, kita lanjut ke sahabat Quran Yunita dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahsin online Quran Base.
Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Barakallah. Ini Al-Haqqah Eh, ayat 43. Al-Qalam 43. Al-Qalam 43 Al-Qalam. sampai Al-Qalam 45. 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Oke, cukup. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bagus. Baik, selanjutnya sahabat Quran Zunnur Al-Mistri dari Tanjung Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, barakallah fiik. Tadi dengan siapa? Mohon maaf. Dunur Amsri. Zunnur. Nur. Ya, sahabat Nur. Baik. Next. Selanjutnya sahabat Quran Nur Hasanah dari Purbalingga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahsin online Mas- Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. Ya, masih ayat 43, Ustaz. Ya, betul, masih sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Shadaqallahul azim. Barakallah. Selanjutnya sahabat Quran Tio dari Tulung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tahsin online Quran Base. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tahsin Quran online best. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Barakallah fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khasyi'atan absyaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun
wa umli lahum inna kaidi matin. Barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Jazakallah. Baik. Selanjutnya sahabat Quran Arja Barsyah dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ilas sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, sudah 5 orang ya yang sudah baca. Alhamdulillah, dari bacaan yang tadi mengawali dengan siapa tadi saya lupa mencatatnya. Yang pertama Yunita. Yunita ya. Ya. Sahabat Yunita, alhamdulillah bagus ya. Nah, hanya saja memang lebih kritisnya nanti perbaikan itu waktu talaki per gurunya. Karena itu lebih tajam lagi, memang ditekankan untuk lebih tajam sesuai dengan materi yang kita bahas saat ini. Alhamdulillah, udah bagus ya. Tinggal dikuatkan lagi nanti dalam penyebutan huruf-huruf. Dari segi sifat, insya Allah kita akan lanjut pembahasannya di batch yang berikutnya. Nah, untuk sahabat Nur tadi, hati-hati gunahnya ya. Seperti innakai, jangan sampai disamakan ya. Tasdid dengan huruf yang lain. Huruf nun dan mim itu memang spesial ya. Jadi bunyinya tidak seperti umumnya dengan ukuran 2 harokat. Dia lebih dari 2 harokat karena memang memenuhi dengungan yang sempurna. Inna, nah itu ya, diperhatikan lagi. Kemudian sahabat Nur Hasanah, mulai dari ta'awud itu harus terbiasa dengan pengucapan yang fasih. A'udhu, tidak a'udhu bil a'u. Jadi bukan ain, seharusnya ain gitu ya, tapi kedengarannya hamzah. Harus tegas a'udhu. Nah, ini untuk semua sebenarnya harus menyebut dengan jelas. Hamzah dengan ain harus tegas. Ain di tengah tenggorokan, hamzah itu tenggorokan bagian bawah. Kemudian sahabat Tio, dalam penyebutan huruf so ya, insya Allah ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Hati-hati, ini letaknya bagian ujung lidah ya, bukan tengah lidah ya. Abosho tidak sho. Nah, itu jadi sya nantinya hanya ditebalkan, tapi salah tempat ya. Jadi pastikan itu huruf so. Untuk sementara seperti huruf menyebut baso, itu aja dulu ya. So baso. Nah, ya. Kemudian terakhir tadi sahabat Arja Barsyah ya, dalam penyebutan huruf H besar lepas aja ya, jangan sampai jadi mendekat ke H. Tarhaquhum tarhaquhum zillah ya, huruf H besar. Baik, saya kira itu cukup untuk koreksiannya sekilas ya, karena insya Allah bagi sahabat-sahabat yang bergabung di kelas talaki akan lebih detail lagi. Disilakan di sesi berikutnya bagian kedua dari talaki. Baik. Kita lanjut kepada, silakan bagi yang ingin bertalaki diangkat tangannya atau raise hand. Kepada sahabat Quran Nizar dari Bengkulu.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. Lanjut apa dari awal Ustaz? Lanjut 46. Amtasaluhum sampai 48. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin musqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Wasbir lihu Wasbir lihukmi rabbika wala takun kasahibil hud iznada wa huwa maqzum. Oke, cukup. Alhamdulillah. Sadaqah. Selanjutnya kami persilahkan kepada sahabat Quran Amatul Mughni dari Mamuju. Dengan siapa? Amatul Mughni. Amatul Mughni. Ya, ada masalah di HP-nya. Kalau pakai headset, dibuka aja headsetnya. Ya, tafadhali. Silakan. Sahabat Quran Amatul Mughni. A'udzu Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Lanjut. Selanjutnya sahabat Quran Barlian dari Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tafadhal. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am tas am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم صدق Barakallah. الله العظيم. Syukran Ustaz. Afwan. Selanjutnya sahabat Quran Emi dari Batam. Tahsin online Quran Base. Tahsin Quran Base, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. Barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Barakallah fiik. Terakhir kami persilahkan kepada
Sahabat Quran AA Kurnia dari Sumbawa. Tahsin online Tahsin Quran Base. online. Tindakan tilawah, kuatkan uhwah. Silakan. Afwan Ustadz, ayat berapa tadi Ustadz? Ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum min maqramin musqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kawsahibil huti isnada wa huwa maksum. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah luar biasa. Sudah 5 orang bagian kedua ya. Ada beberapa catatannya. Yang pertama, hati-hati dalam penyebutan. Oh ya, langsung aja di sahabat Nizar dulu ya. Penyebutan huruf sya. Kemarin kita sudah bahas. Sya itu letaknya di mana? Minasyaiton ya, syaiton. Itu letaknya di tengah lidah. Kalau sulit itu ngambil huruf yang temennya, tetangganya. Atau makhraj yang sama. Ya, sya, ya. Minasyaitonir rajim. Itu juga yang bisa kita ajarkan kepada anak kita atau teman-teman kita. Ketika belajar itu kalau sulit menyebut huruf sya, ambil huruf ya-nya ya, karena itu satu makhraj. Oke, berikutnya ini hati-hati buat sahabat Berlian juga sahabat Emi tadi ya, juga buat yang lain cara menyebut huruf tebal jangan sampai mempengaruhi huruf sebelumnya, seperti ayat yang ke-45. Fasbir. So itu tebal. Jangan sampai fa jadi fo. Fos. Nah itu ya. Jangan fasbir. Fa ya fa saja. Fa kemudian diurut ke huruf tebal ya baru tebal. Fasbir. Fasbir. Jangan sampai karena mau siap-siap menyebut huruf so tebal. Maka jadi fa jadi korban ya. Jangan ya. Fasbir. Pelan-pelan. Nah, nanti akan terbiasa kok. Fasbir, fasbir, tidak fos, jadi fa-nya jadi fo. Ya, jadi hati-hati ya. Berikutnya sahabat Berlian ya huruf kaf ya, termasuk tadi juga sahabat Emi saat mati huruf mati hati-hati nggak boleh memantulkan bukan huruf kokolah. Yang disebut apa? Tawallud. Nah, itu ya. Jangan sampai kafnya jadi mantul. Nah, jangan ya. Wa huwa makzum. Tidak makzum, tidak makzum. Lam juga begitu. Ka sahibil hut. Tidak bil hut. Nah, nggak boleh mantul yang bukan qalqalah. Hati-hati. Termasuk tadi sahabat Nizar ya, sahabat Nizar. Sahabat Nizar ya, hati-hati. Kemudian untuk sahabat Kurnia huruf gha, kondisi huruf gha itu selalu tebal kecuali nanti vokal i atau mati dahulu vokal i, itu akan dipertajam lagi. Intinya sih jangan sampai menyebut huruf gha jadi gha ya. Ghairil maghlub. Nah, itu ya, bukan ghairi. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Gitu ya. Ghaibu ya. Saya kira itu catatannya buat 5 sahabat yang terakhir di mentalakikan bacaan. Baik, kita lanjut materi kita di huruf berikutnya. Tadi kita sudah bahas huruf yang keluar dari sisi atau pinggir lidah, ya, sisi atau pinggir lidah. Huruf yang pinggir lidah apa saja tadi? Yaitu huruf lo dan huruf lam, ya.
Dha dan lam. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu yang keluar di ujung lidah, ya, keluar dari ujung lidah, bagian punggung di atasnya, ya, atau mendekati ujung. Jadi sebenarnya tidak ujung, ya, ya, tapi tetap disebut di kitab itu ya ujung lidah, ya. Lalu di manakah? Kita coba lihat layarnya. Oke, huruf nun. Nah, huruf nun. Perlu diingat bahwa keluarnya huruf nun ini memang dua tempat. Ya, sampai ada ini apa nih? Nah, panah. Yang ini mengeluarkan dengungan. Gitu ya. Tapi makhraj dasarnya itu di lidah. An. Nah, itu ya. Coba dimatikan an. Ya, anna, inni, unnu. Anna, inni, unnu. Ya, an, in, un. Naninu, an, in, un. Anna, inni, unnu. Oke. Ya, mungkin pertanyaannya ujung lidah, ya, di ujungnya nih, kemana kan lidah kita? Yaitu di ujung langit-langit. Ya, sekali lagi di ujung langit-langit. Nah, termasuk ini dipertegas lagi tadi huruf lam. Hati-hati ya huruf lam. Di manakah huruf lam? Sebentar. Oke, kita kembali pembahasan tadi. Huruf lam. Jadi letaknya di mana? Di ujung langit-langit juga. Jadi konsentrasi bisa dilihat ke saya. Jangan sampai menyebut huruf lam. Ini lupa saya mengingatkan. Jangan sampai menyebut huruf lam, lidah terlihat. Jadi jangan sampai lalat, bukan itu mencentil ya. Jadi tidak dikeluarkan lidahnya karena letaknya itu pinggir lidah ini, pinggir bagian depan itu ke ujung langit-langit. Ujung langit-langit itu di mana? Di atas gusi. Coba diraba-raba pakai lidah. Atau tempat ngobrolnya orang Bali. Kalau menyebut titik gimana? Titik. Nah, di situ itu. Jadi ikut Bali ya. Oke. Nah, jadi cara menyebutnya itu ujung lidah bagian di atas ya. Yang atas itu nyandar ke ujung langit-langit. Tempat ngobrolnya biasanya saudara kita yang berbahasa Bali atau saudara kita di Bali. Nah, menyebutnya titik. Nah, di situ. Untuk lam ya, bukan huruf yang lain ya. Untuk lam, nun, dan ro. Nah, di situ. La, na, ro. Situ sandarannya. Alla, illi, ulu. Ini jadi kembali ke sini ya, nggak apa-apa. Karena ini perlu diingatkan, jangan sampai menyebut huruf lam, terlihat lidahnya. Wallah. Nah, ini karena kaitan dengan penyebutan lafzul jalal juga nanti. Lalat, bila. Jadi tidak mungkin kalau letaknya lidah kita, ujung lidah kita ini menyandar ke ujung langit-langit, lalu terlihat, itu tidak mungkin, ya, karena dia bagian dalam. Dan bisa lihat di sini ya, lidah kita di sini. Nah, ini gigi ya. Nah, di atas gigi ini, di atas gigi letaknya alla. Nah, begitu pula untuk nun, anna di sini, an, gitu ya. Oke, gitu ya. Nani nuban nunan naninan naminal munnimaninan nanina. Nah, kenapa dengung? Ya itu kan diidgham ya. Diidgham ya, nun ketemu nun. Nah, itu hati-hati ya. Nah, sekali lagi nani nuban nunan naninan naminal munnimaninan nanina. Ya. Nah, itu dilatih. Nahnu hani'a
wa ilaihin nusyur, al-anhar. Bahasa kita juga sih kan, neng, misalkan kalau orang Jawa ya Sunda neng. Nina, saya nunung. Bahasa kita sebenarnya ya, hanya saja bertegas, oh iya ternyata letaknya itu adalah di ujung lidah menyentuh ujung langit-langit disertai masuk ke hidung. Nah itu makhraj, jadi makhraj bagi nun ya, tempat keluarnya nun. Berikutnya yang kedua ya, atau nyambung dari yang tadi bahas, berarti yang keempat ini huruf ro. Ro. Jadi bagian ini nih ar. Ada yang bilang permukaan di belakang, di bawahnya, ada yang di atas. Ya, intinya ujung ini menyandar sama dengan yang tadi disebut ya, ujung langit-langit bagian ini ujung. Dan ada sifat yang disebut dengan takrir, mengulang, dan mengulangnya sekali saja. Jadi tidak berkali-kali, tidak ro, tidak ya, ro, arro, irri, urru, rariru, ar, ir, ur, arro, irri, urru, ro, ri, ru. Bisa ya? Rariru, ber, rurarrani, rarna minal murni madhirarrani ra. Ya, dilatih ya. Rariru, ber, rurarrani, rarna minal murni madhirarrani ra. Sip. Ya, itu bacaan huruf ro. Kita ambil contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ra-nya jelas ya, ar-ra. Atau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya. Harira. Kafaru. Kafaru. Fakabbir. Allahu akbar. Ada ra. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Ya, pastikan vokal A ro tebal. Nah, itulah yang keluar dari ujung lidah yang bagian depannya di sini ya. Karena masih melibatkan bagian ini. Jadi tidak semata ujungnya tapi melibatkan. Seperti lam tadi masih melibatkan sisi lidah, tapi juga mendekat ke ujung lidah. Kemudian huruf lam juga gitu, masih menyandar juga bagian Allah di atas ya. Allah. Huruf ro getar, nun juga bagian di sini. Nah, ada yang saya ingin sampaikan bahwa penyebutan huruf lam, nun, ro ini, kalau kita coba mendeteksi dengan bahasa kita, ini bahasa yang sangat natural. Ya, natural. Coba aja prosesnya, kita runut dari pangkal lidah, ya, pangkal lidah maju terus ke depan. Maka sebenarnya tidak sulit ya untuk kita membaca huruf lam, nun, ro. Coba dirujuk dari belakang. Koka terus maju, jasaya maju lagi, lanaro. Sekali lagi. Koka jasaya lanaro. Nah, ya, ini secara tidak langsung sahabat akan menghafal ya. Kalaupun nggak menghafal nggak apa-apa, yang penting ingat, sama aja ya. Coba, jadi runut ya. Cara bacanya dari belakang. Koka jasaya lanaro. Lanaro. Jadi sifatnya begini, mohon maaf. Ini lidah kita nih. Jadi nyandar gini. Ya, nyandar. Lanaro. Lanaro. Dan natural. Tanpa pikir juga bisa gitu. Cuman para ulama untuk memastikan ini letaknya di situ, kemudian agar tidak bergeser, nah lalu ditetapkan bacaan huruf lam itu ya di pinggir lidah bagian atas.
bagian depan ini dan di atasnya permukaan inhiraf. Begitu juga ro, ya getar. Nun bagian atas juga, ya. An. Ya, ujung bagian atas. Ya, coba qaka jashaya la naro. Saya qaka jashaya la naro. Pastikan dia bergeser, terus maju. Dan kita rasakan bahwa pengucapan huruf demi huruf dari qaf sampai ra itu bergeser sampai di ujungnya. Coba qaka jashaya la naro. Coba rasakan ya. Jadi perasaan digunakan di sini ya. Coba. Oke. Mohon maaf saya mau langsung nunjuk nih di antara sahabat. Siap-siap nih saya nunjuk. Dan silakan menyebut huruf qaka jashaya la naro. Bagi yang sudah tadi mohon di-keep dulu ya sahabat. Saya mau memanggil yang belum masuk. Keep dulu yang baru ya. Sahabat Vini Aprila dari Padang. Coba keraskan suaranya, dibuka, di unmute. Baik Ustaz. Ya. Qaka jasya. Sebentar. Jadi vokal ya. Qaka ja. Jadi vokal, jangan sebut nama huruf ya. Qaka, sekali lagi. Qaka jasyaya la naro. Oke, sih bagus. Sekali lagi. Qaka jasyaya la naro. Oke, barakallahu fiik. Lanjut. Sahabat Bunga, ini masih Padang juga nggak apa-apa. Sahabat Bunga silakan. Di unmute ya. Qaka jasyaya na la. Guys, urutannya qaka jasyaya la naro. Qaka jasyaya la naro. Oke, sip. Sahabat Dian Syah Banjarmasin. Di unmute. Ya, Ustaz. Qaka jasyaya la naro. Merasakan nggak pergeserannya? Ya, Ustaz. Coba sekali lagi. Qaka jasyaya la naro. Oke, sahabat Endang dari Surabaya. Di unmute. Qaka, silakan. Qaka jasyaya la naro. Oke, merasakan nggak bergeser letaknya? Iya. Oke, barakallahu fiik. Cukup. Nah, ini. Jadi sengaja dibuat ini agar memang kita merasakan makhrajnya. Ya, makhrajnya. Dan suatu waktu saat kita butuh itu, inilah pemahaman kita yang mengontrol bacaan kita. Jadi pergeseran itu akan jarang terjadi karena kita sudah tahu letaknya, gitu ya. Dan termasuk berkaitan dengan bahasa daerah kita yang kadang mempengaruhi, tapi karena kita sudah paham tentang letaknya, maka tidak akan kita temukan pergeseran makhraj karena kita sudah tahu, oh ya huruf ro di situ, oh huruf jim itu begitu. Nah, muncul pertanyaan sebelum ditanya ini, bagaimana dengan sahabat kita yang cadel? Ya, nah coba pastikan dulu makhrajnya sudah benar apa belum. Seperti la, yang biasanya yang repot menyebut yang disebut itu huruf ro kan, jadi narik ke dalam ro. Ya. Nah, coba letaknya berdekatan dengan lam. Alla arra. Alla arra. Jangan ditarik.
alla arro. Nanti dilatih ya bagi sahabat yang cadel ya. Oke, baik. Saatnya kita lanjut talakinya. Disilakan hanya 5 orang untuk talaki. Disilakan Ustadz Edi memandunya. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Abu Amar telah memaparkan materi lanjutan ya dari materi pertama, yaitu tentang huruf nun dan ro. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam tilawah kita sehari-hari. Baik sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bertalaki silahkan raise hand ya. Namun sebelumnya saya informasikan kembali bahwa alhamdulillah hingga saat ini dalam 2 batch sudah terselenggara 45 kelas talaki intensif yang diasuh oleh belasan asatidah. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada Quran Base untuk terus memfasilitasi peserta-peserta baru yang semakin bertambah. Insya Allah kami juga akan menambah kelas baru di batch 3. Bagi sahabat Quran yang ingin menjadi bagian dari program ini, silahkan berinfak di link pada kolom chat. Insya Allah menjadi sedekah jariah. Selanjutnya, Masya Allah dalam setiap kajian, peminat talaki selalu banyak ya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf, kami belum bisa mengakomodir semua peminat talaki. Sebagai gantinya, sahabat Quran bisa melakukan talaki intensif yang dibimbing oleh para guru dengan cara bergabung di kelas talaki. Link pendaftaran akan di-share oleh admin di kolom chat. Baik, kita masuk ke sesi talaki. Untuk 5 orang pertama. Yang pertama, sahabat Quran Maulidia dari Padang Panjang. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Ya, makasih Ustaz. Ayat berapa? Berikutnya ayat yang ke-49. Laula sampai habis. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih lanubidha bil ara. Macam lah aku. Enggak mau. Lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Barakallahu. Terima kasih. Selanjutnya sahabat Quran Safrial dari Bekasi. Nah, Ustaz. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun.
وما هو إلا ذكر للعالمين. Barakallah fiik. Alhamdulillah. Lanjut. Selanjutnya sahabat Quran Naini dari Surabaya. Sahabat Quran Naini. Ya. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas solihin. Wa yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Barakallah fiik. Terakhir, persilahkan kepada sahabat Quran Taufik Ismail dari Gresik. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Ya. Silakan. Dari ayat ke berapa? 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas solihin. Wa yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Barakallah. Sadaqallahul azim. Masih satu lagi. Satu lagi ya, Ustaz? Ya. Baik. Yang terakhir saya persilahkan kepada sahabat Quran Mardalena dari Palembang. Syukran Ustaz. Tahsin online Quran Base. Indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa, sudah berusaha keras untuk membaca dengan lebih baik ya, sesuai dengan pemahaman kita yang sudah kita pelajari, luar biasa ya. Alhamdulillah, 5 pembaca terakhir ini sudah cukup bagus ya bacanya ya. Alhamdulillah, ini penyebutan huruf demi hurufnya sudah tepat, hanya saja memang nanti berkaitan dengan sifat seperti huruf ja, hati-hati tidak boleh pecah ya. Faja'alahu, fajtabahu, tidak faja, ada ca. Nah, itu hati-hati. Nanti kita akan bahas itu
dari segi sifat atau ya sifat atau cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ternyata secara umum, alhamdulillah, mulai dari sahabat Maulida tadi ya, Maulidia ya, sampai barusan sahabat Madalena, alhamdulillah sudah bagus bacaannya ya. Tinggal nanti kaitan dengan sifat, insya Allah akan kita lanjut pembahasannya di pekan-pekan berikutnya. Saya kira untuk sementara cukupkan Ustadz Edi, kita akan lanjut ke tanya jawab ya. Baik, Ustaz. Baik, kita cukupkan untuk sesi talaki untuk pertemuan malam hari ini. Silakan bagi sahabat Quran yang ingin bertanya, boleh bertanya lewat kolom tanya jawab atau Q&A ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, untuk konsentrasi memudahkan sisi samping lidahnya bisa dipakai, bolehkah sambil agak tergigit sisinya? Oke, langsung dijawab ya. Ya, untuk latihan boleh. Itu sama dengan menyebut nanti huruf sa, itu biasanya dikeluarkan ujung lidahnya. Sa, nanti juga kita akan bahas. Nah, begitu juga untuk huruf lo, untuk memudahkan boleh. Tapi jangan terlalu digigit, nanti sakit ya. Nah, ya, Allah, Allah, boleh untuk latihan. Yang sebenarnya memang sandarnya ke pinggir gigi gerahamnya, gitu ya. Selanjutnya, Ustaz, makhraj huruf ro tebal dan ro kecil, bedanya bagaimana posisi lidahnya? Iya, sebenarnya makhrajnya tetap tempat yang sama, gitu ya. Hanya saja cekungan lidahnya. Kalau ro, ya, kalau ra, ini gampangnya ya. Walau ini dalam riwayat Hafaz itu nggak ada ra, ya. Tapi ini sebagai bandingannya, kalau ra itu lurus lidahnya, ra. Nah, kalau sudah ro itu dicukuk bagian ini, depan ini, arro, arra, arro, ra, ro. Jadi lidahnya lurus, ra, atau vokal iri, gitu ya, atau vokal ru, ru. Nah, untuk menebalkannya itu sisi lidahnya diangkat, ya. Nah, itu, arro, arro, urru, gitu ya. Baru lurus iri. Nah, itu aja bedanya. Sementara makhrajnya di tempat yang sama. Arro. Demikian. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, afwan, tapi saya masih bingung untuk getar pada huruf ro. Itu penerapan dalam sehari-hari biar mudah gimana? Sebenarnya lebih praktis ya. Sehari-hari kita juga kalau menyebut gimana? Bibir, sisir, kan gitu. Bahasa kita sebenarnya. Sisir, bibir, apalagi bor, ya, ronda, raba, biri-biri. Nanti getarnya natural, jangan dibuat keluar dari natural bahasa kita sehari-hari. Jadi memang ada huruf yang kita bacakan dalam bahasa Arab ini atau bahasa Quran ini yang sebenarnya juga ada pada kita, termasuk huruf ro, ya. Jadi sudah natural getarannya, arra, biri-biri, biri-biri, ya, bar. Jadi getarnya sebenarnya ada tapi tidak banyak, ya cuma satu, arro, gitu. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, afwan mau bertanya, ini untuk anak-anak yang cadel Ustaz, ketika belajar huruf mulai dari a, ba, dan seterusnya. Ketika menyebut ro, dia belum bisa Ustaz karena cadel. Apakah boleh sambil latihan membaca huruf ro, sambil lanjut belajar huruf selanjutnya? Oh iya, tidak perlu dipaksakan. Untuk anak-anak itu udah naturalnya begitu ya. Untuk awal-awal ya sebisanya anak-anak. Itu syukur kalau mereka sampai bisa. Tapi untuk tahap awal biarkan mereka secara natural, gitu ya. Karena anatomi mulutnya ya itu belum sempurna dalam menyebut semua lafaz yang ada. Ya seperti kalau ngomong kan kadang ganti rohnya jadi lam misalkan. Ya udah hal yang biasa, gitu ya. Jadi memang biasa. Nggak apa-apa. Lanjutkan saja.
Jangan nunggu, nanti nunggu bisa-bisa bertahun-tahun itu. Karena belum berubah. Aman lah, silakan dilanjutkan saja. Begitu? Masih ada lagi? Baik, Ustaz. Pelafalan huruf dod mirip sama zo ya, Ustaz. Beda. Oke. Nanti kita juga akan bahas ya. Insya Allah pertemuan pekan depan ya. Mudah-mudahan panjang usia kita dan tetap istiqomah. Nah, huruf lo itu di pinggir. Kalau huruf to titik di ujung. Ya. Memang kadang dalam bahasa kita atau dalam pendengaran kita kayaknya sama aja deh ya. Tapi kalau udah sensitif pasti beda. Ya, Allah so titik. Allah to titik. Allah. Dalam surat Al-Insyirah gimana? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha dhahrak. Dan memang harus sensitif ya. Pelan-pelan insya Allah nanti akan terbiasa dan bisa mengecek, oh bacaan huruf lo memang beda dengan huruf lo. Ya, begitu Pak. Insya Allah nanti kita akan bahas ya pelan-pelan. Ya, next. Baik, Ustaz. Ustaz, apa betul lidah masih bisa dibetulkan pelafalannya selama kondisi normal? Betul. Masih bisa. Secara normal masih bisa. Memang pengalaman kami di dalam mengajar ya, wabil khusus para senior kita yang sudah meninggalkan dunia hitam, maksudnya rambut udah putih itu ya, itu ternyata ya Allah butuh kesabaran ya, terutama gurunya sabar. Kenapa ya? Karena memang berat dalam merubah kebiasaan lama begitu ya. Dan ternyata ini memang usaha keras, perlu kesabaran gitu ya. Dan akhirnya juga bisa gitu. Akhirnya juga bisa. Jadi asal kita mau bersabar, terus latih, terus mencari mencari jalan ini gimana nih ya. Kami sendiri juga pernah dulu belajar huruf qaf. Saya 2 minggu itu setor sekali belum pas, 2 kali baru pas gitu ya. Penyebutan huruf qaf yang pecah, tidak kho itu kan pecah. Termasuk huruf to ya, kadang to hembus udaranya padahal tidak boleh. Nah, itu nanti akan kita rinci nanti. Jadi artinya sih bahwa selagi itu lidah kita masih normal, tidak ada hal yang unik ya dalam obrolan kita sehari-hari, maka bisa juga kita mencoba mendekatkan bacaan lafadz huruf-huruf yang ada ke bahasa Al-Quran. Insya Allah bisa. Ya, dan kami mengalami pembelajaran seperti itu ya bagi peserta yang begitu sulit, yang akhirnya juga bisa. Karena Al-Quran ini turun sesuai dengan lisan manusia, gitu kan? Hudan linnas, sudah jelas itu. Kata hudan linnas itu bukan sekedar masalah petunjuk bagi manusia, bukan. Termasuk ya bukan saja bahasa petunjuk, tapi termasuk Al-Quran itu tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Begitu. Allah a'lam bishawab. Baik. Satu lagi, Ustaz, boleh? Ya, silakan. Ya. Afwan, bagaimana mengatur waktu tilawah Al-Quran setiap hari 1 juz dan mentadaburinya plus baca artinya, sedangkan ibu rumah tangga banyak sekali PR. Baik, sahabat. Kalau bicara masalah ini memang cukup panjang. Singkatnya begini. Ketika sahabat membutuhkan Quran itu, maka tidak ada alasan untuk mencari pembenaran bahwa saya sibuk jadi tidak bisa membaca. Saya menemukan orang-orang yang begitu luar biasa sibuknya. Gitu ya. Tapi ketika ada keinginan kuat untuk dekat dengan Al-Quran, sudah memiliki target-target, bisa itu. Bisa. Membaca Quran beres, tugas
harian rumah beres, dia juga tugas mengajar juga jalan, gitu ya, memenuhi kebutuhan suami juga jalan, ya, untuk urusan anak juga jalan. Jadi yang pasti bahwa kuatkan dulu nih keinginan kita untuk berinteraksi dengan Quran, baik itu bacanya maupun tadabur atau hal yang lainnya. Nah, insya Allah yang lain itu ikut-ikut gitu. Jadi seyakin-yakinnya bahwa ketika ada keinginan kuat, maka hal menjadi target kita dalam urusan Al-Quran itu bisa. Begitu ya. Ya, ringkasnya seperti itu. Kalau dikisahkan tentang hal itu cukup panjang ya, karena saya sendiri melihat ada seorang yang begitu luar biasa, ya. Tapi tetap luar biasa sibuknya, tapi tetap interaksi dengan Quran tetap terjaga. Begitu. Alhamdulillah. Cukup, kita cukupkan saja Ustaz untuk sesi jawab. Baik. Baik, sahabat Quran, alhamdulillah kita cukupkan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab ya, menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Ustadz. Bagi yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa kita jawab ya Ustadz di pertemuan selanjutnya atau lain kesempatan. Baik, sahabat Quran, mungkin Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada materi luar biasa dari Ustadz. Selain materi tentang materi tentang tahsin ya, ada juga Ustadz sekarang akan menyampaikan tentang materi motivasi. Insya Allah menjadi penyemangat bagi kita untuk terus belajar, terutama di belajar Al-Quran ya, kelas tahsin online Quran Basic. Silakan Ustadz untuk menyampaikan materi motivasi. Baik, sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengarkan bahasa istiqomah, yaitu kita bertahan di dalam sesuatu amal atau aktivitas, ya, menjaga itu semua untuk terus bertahan waktu demi waktu, bahkan tidak terbatas. Tapi memang kenyataannya kita menemukan diri kita sendiri, bahwa bisa dihitung seberapa lama bertahannya kita, yang kemudian kita down, turun, kemudian baru sadar bahwa itu turun, kemudian kita kembali lagi, dan seterusnya. Betul, memang hal ini hal yang sudah lumrah ya dialami oleh kita dalam urusan, terutama dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus kita pahami bahwa kekuatan sesungguhnya itu memang ada pada rutinitasnya, bukan sekedar menjalankan rutinitas itu, tapi bertahan dalam rutinitas itu. Ilustrasi mudahnya begini sahabat, kita olahraga angkat barbel. Angkat barbel yang kita mampu misalkan 2 kilo aja, ya, 2 kilo. Mengangkat 2 kilo itu tidak hal yang sulit, mudah banget itu ngangkat. Tapi coba kita ngangkat 30 kali atau 50 kali. Barulah kita teruji di sana bahwa kita memang hebat karena kita bertahan sampai 50 kali atau bahkan 100 kali. Maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Bahwa dia akan berusaha bertahan dalam kondisi apapun. Seperti halnya tadi mengangkat barbel itu 10 kali masih ringan. 20 kali mulai terasa sakit. 30 kali wah udah berat. Gitu. Apalagi 50 kali dan seterusnya. Tapi sekali lagi, maka akan kita lihat kehebatan kita itu saat kita mampu untuk bertahan walau sakit. Gitu. Walau harus melawan hawa nafsu kita. Walau mengorbankan nikmat dunia kita. Dan disitulah terujinya kita bahwa kita memang mau bertahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertahan seperti ini, maka kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang rutin walau sedikit. Adwamuha wa in qal, kata Nabi. Amal yang rutin walau sedikit. Nah, artinya bahwa yang dituntut pada kita ini adalah merutinkan. Tidak apa-apa
sehari 1 juz, yang penting rutin. Nah gitu. Hah? Sehari 1 juz nggak apa-apa. Oke, kita turunkan untuk sementara saat ini saya hanya mampunya uh, setengah juznya, tapi rutin. Itu lebih baik dibandingkan kita paksa sehari 5 juz, tapi itu dilakukan setahun gitu. Jadi artinya mari kita tetap istiqomah. Walau saat ini mungkin ada saudara kita yang baru memulai, gitu ya. Saya yakinnya dengan keberadaan kita ini, alhamdulillah, justru ini saling menguatkan dan ternyata ketika dipraktekkan mungkin masih sepertinya masih di bawah standar keumuman. Ketika kita menanyakan guru kita harus beres ya one day one juz, tapi kita baru bisa nggak hitungan juz lah, baru halaman. It's okay. Mulailah dan rutinkanlah. Insya Allah kita akan menemukan keindahan di dalam berinteraksi dengan Quran. Kita akan menemukan kenikmatan tersendiri. Dan bahkan karena kita tahu bahwa ini suatu saat akan menemukan kejenuhan, maka kita pun berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat kami dalam berinteraksi dengan Quran ini. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang Engkau tanamkan pada diri kami. Sungguh ini kenikmatan yang tidak bisa dibayar atau tidak terharga nilainya, sehingga kita pun mengharap kepada Allah agar jangan sampai mencabut nikmat yang tidak semua mendapatkannya. Karena memang ini berat, karena ini akan melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita ini pinginnya nyantai, hawa nafsu kita ini inginnya tidak mau ada beban. Gitu. Tapi karena kita tahu bahwa inilah jalan terbaik untuk menggapai surga Allah, ya maka kita berusaha keras untuk menggapai atau menjalani keistiqomahan ini. Terutama interaksi kita dengan Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, terus menyehatkan diri kita, gitu ya, dan terus pula untuk berada di majelis ini sehingga kita satu sama lain menguatkan keimanan kita, sehingga kita pun nanti suatu saat di akhirat kelak kita akan ingat wajah-wajah di mana ada di majelis ini, gitu ya. Walau kita belum menyapa face to face begitu ya, baru lewat Zoom, tapi mudah-mudahan ini juga akan menjadi laporan kita di hadapan Allah bahwa kita pernah bertemu, bahwa kita pernah belajar Al-Quran, bahwa kita pernah saling menguatkan keimanan satu sama lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan hati kita sampai kematian menjemput kita. Alhamdulillah. Demikian yang bisa disampaikan, dan mari sejenak menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan kita Allah kabulkan, terutama kita dikuatkan hidayah kita. Yang kedua, semoga Allah memudahkan segala urusan kebaikan kita, dan juga Allah memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan tidak lupa juga kita mendoakan buat anak kita, pasangan kita, keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah dunia, melindungi kita dari kejahatan orang-orang yang hasad, gitu ya, dan segala sesuatu yang membahayakan kita. Dengan keberkahan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alimul Ghaibi Wasyahada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sahabat yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kurangannya. Sampai ketemu pekan depan insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.